بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, Komplek Bumi Asri, Kota Medan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, beberapa hari yang lalu ada kasus tentang solat jenazah. Yang ini ingin saya bawa di sini. Kasusnya begini. Sempat 3 kali disolatkan jenazah tersebut. Bukan jenazahnya hidup lagi, bukan. Tapi karena dalam mazhab Syafi'i yang paling berhak mensolatkan itu aqrab fa aqrab, orang yang paling dekat dengan jenazah, baik itu anaknya, suaminya, adiknya, abangnya, pamannya. Maka itulah yang dipilih. Ketika mau disolatkan, tanyalah siapa yang mensolatkan di antara saudaranya. Majulah situ, maju solat sampai 4 kali takbir tak salah, ditambah takbir yang kelima. Jamaah di belakang bilang subhanallah. Imam ini ragu atau memang tidak tahu penyebab subhanallah di belakang. Akhirnya dia seperti menunggu atau berpikir, baru beliau mengucapkan salam. Jamaah yang mengucapkan salam ikut juga itu dalam keadaan ragu. Maka setelah salam semuanya satu masjid ribut. Kata jamaah, ulang lagi solatnya. Ulang lagi. Ini kasusnya. Diulang, beliau juga imam. Kalau orang udah grogi sekali, makin grogi lah. Ditambah pula lagi 5 takbir lagi, subhanallah lagi. Inilah kejadiannya. Apa kata jamaah? Ulang lagi. Berapa kali udah salat? 3 kali jamaah yang sama. Majulah yang bukan dari ahli musibah, yang mungkin dipanggil di situ ustaz. Jadi dia tidak memberikan keterangan. Barulah ustaz itu 4 kali takbir. Jadi inilah yang, kalau ini kejadian di Masjid Bumi Asri ini, yang malu kan Ustaz Mulyadi di sini, ya kan? Karena saya yang mengajar fikih di sini, kok tidak dikasih tahu dari dulu? Bagaimana kalau kejadian kita di sini? Bapak juga misalnya sholat di tempat yang lain, di kampung kah, atau di Aceh pulang, tiba-tiba 5 kali takbir imamnya. Kalau 5 kali takbir imamnya, maka kita ada 2 solusi. Ya. Pertama, kita ucapkan subhanallah
imam sudah tersalah, artinya apa? Dia menambah takbir yang kelima. Maka bagi kita ada dua. Dalam kitab At-Taqrirat disebutkan dengan kalimat falahu. Falahu itu artinya bolehlah. Lil jamaah, bagi jamaah itu boleh apa? Mufarakah anil imam, berpisah dari imam. Jadi ketika imam takbir yang kelima, maka kita jamaah langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah solat kita, sah. Tak perlulah. Yang kedua, kita tidak ikut takbir, tapi nunggu imam salam. Salamnya ma'al imam, salamnya bersama imam, fahuwa afdal, ini yang lebih baik. Kita tak ikut takbir, kita tahu itu salah, kita tak ikut. Kita tunggu imam salam, habis salam selesai, tak ada yang ribut. Jadi kalau kita udah tahu fikihnya, udah tahu ilmunya, mudah urusannya. Jadi tidak perlu lagi solat berulang kali. Jadi hukum solat jenazah itu, yang pertama haram dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua fardu kifayah. Yang ketiga khilaful aula. Yang haram dalam mazhab Syafi'i itu mengsolat jenazahkan orang mati syahid. Tak disolatkan. Mazhab Malik disolatkan. Ada yang perincikan, disolatkan boleh, tidak boleh. Nah, jadi kalau kejadian kita nanti perang, syahid kita, nanti antara pilihan, jangan kita ribut. Yang mau mensolatkan silakan, mau tidak silakan. Karena orang syahid itu diampuni dosanya. Seluruh dosa-dosanya diampuni, kecuali hanya dosa hutang yang tidak diampuni. Cuma dosa itu satu aja. Dosa meninggalkan solat, ampun. Dosa meninggalkan puasa, ampun. Tapi dosa meninggalkan hutang tidak diampuni. Berat. Jadi nanti kita ambil pendapat yang ketiga. Di sini disebutkan disolatkan boleh dan tidak boleh. Maka pertanyaannya, kalau solat jenazahnya kurang bagaimana? 3 kali takbir pula. Salam imam. 3 kali takbir, salam imam. Subhanallah. Maka bagi yang demikian pernah dilakukan oleh Anas bin Malik. Oleh Anas bin Malik, dia takbir pada salam pada takbir yang ketiga, kemudian diingatkan oleh jamaah, dia bilang fasaffu, buat saf lagi. Kemudian hadap kiblat, dia sempurnakan dengan 1 kali takbir lagi. Jadi kalau itu juga kejadian di tempat kita nanti, tiba-tiba imamnya salam di takbir yang ketiga, kita ingatkan. Kalau ditambah 1 kali takbir lagi, kemudian salam, sudah selesai solatnya, tak perlu diulang. Jadi hukum solat tadi yang pertama tadi haram, bagi mazhab Syafi'i orang yang mati syahid tidak disolatkan. Yang kedua, fardu kifayah itu umum. Secara umum semua yang muslim itu fardu kifayah kita mensolatkan. Makna fardu kifayah apa? Tiba-tiba di tempat ini, di luar komplek ini, ada bajingan meninggal dunia. Apa bajingan? Sendal kita hilang dibuat, sepatu hilang,
parkir mobil ban hilang, pokoknya lah dia yang buat hilang, meninggal dunia. Maka tak ada yang mensolatkan dia kecuali bajingan kayak dia juga datang, kawan dia satu-satunya, dialah yang mensolatkan. Maka hukum kepada kita tidak ada dosa lagi. Itu dinamakan fardu kifayah, terbebas kita. Jadi kalau ada orang begitu juga, orang yang mati fasik, mati meninggal dalam bunuh diri, gantung diri dan lain-lain, stres, bunuh diri dia. Siapa yang mensolatkan? Hanya keluarganya, mungkin satu-satunya. Maka kita tidak dituntut lagi nanti. Itu disebut dengan fardu kifayah. Yang ketiga, khilaful aula. Apa khilaful aula? Maknanya tidak melakukannya lebih baik. Tidak melakukan lebih baik apa? Tidak ikut solat 2 kali. Jadi contohnya begini, ini jenazah. Datang si A imam, kita ikut. Kemudian ditelepon, jangan dikuburkan dulu karena nunggu si B. Si B solat dengan jamaah yang baru, kita tadi ikut. Maka kita yang solat 2 kali itu hukumnya makruh, tidak perlu diulang-ulang. Beda. Contohnya begini, jenazah berulang kali disolatkan orang yang berbeda, itu beda dengan kita yang berulang kali mensolatkan satu jenazah. Jadi tidak perlu kita berulang kali solatnya, tak perlu. Jangan pula nanti dilihat ada jamaah baru kita ikut, itu disebut khilaful aula, lebih baik tidak ikut mensolatkannya. Kemudian yang selanjutnya, solat jenazah itu ada beberapa hadis yang terdapat. Nah, ini kita bacakan. Yang pertama, kenapa kita sebutkan ini nanti? Supaya kita kalau ada kejadian kita sudah tahu. Yang pertama 4 kali takbir. Kalau yang ini saya rasa dimanapun kita solat sekarang inilah 4 kali takbir. Mau di Eropa, mau di Amerika, di Mekah sendiri, ketika kita solat Jumat di Masjidil Haram, ketika haji, ketika umrah didatangkan, setahu saya 4 kali takbir. Tak ada yang pakai 5 kali takbir lagi, tak ada yang 7 kali takbir, tak ada yang 9 kali takbir. Maka 4 kali takbir ini adalah pendapatnya Imam Malik, kemudian Ibnul Mubarak, kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ini kalau sahabatnya Umar bin Khattab, Ibnu Umar, Zaid bin Sabit, Hasan bin Ali, Ibnu Abi Aufa, Al-Bara' bin Azib, Abu Hurairah dan Ibnu Amir. Ini yang mayoritas dilakukan. Yang kedua, ada hadisnya 5 kali takbir. 5 kali takbir. Saya sampaikan juga di sini. Saya pernah ngaji dengan salah seorang di Mesir yang tidak menggunakan mazhab. Beliau mengatakan seharusnya solat jenazah itu dipraktekkan semuanya, baik yang 4 kali takbir, 5 kali takbir, 7 kali takbir dan 9 kali takbir. Tapi kalau dipraktekkan saya sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Doa apa lagi yang baca? Karena kita tidak pernah diajarkan sama guru-guru kecuali 4 kali takbir. Yang kedua ini 5 kali takbir. Disebutkan di sini dari Abdurrahman bin Abi Ya'la. Beliau berkata, kana Zaid yukabbiru ala janazah ini arba'an, janazahina. Zaid itu melakukan solat kepada jenazah kami, orang meninggal di antara kami, 4 kali takbir. Dan dia juga bertakbir atau solat kepada jenazah 5 kali takbir.
Kemudian Abdurrahman tadi bertanya kepada Abi Ya'la tadi. Kemudian Abi Ya'la menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Nabi melakukan demikian 5 kali takbir. Beliau mengatakan. Kemudian diriwayatkan dari Ali bahwasanya beliau bersolat jenazah kepada Ahlul Badar, orang yang meninggal di medan perang Badar, 6 kali takbir. Kemudian kepada sahabat Nabi yang tidak ikut perang Badar itu 5 kali takbir. Kemudian selain daripada sahabat Nabi 4 kali takbir. Kalau ini dibeda-bedakan pula. Yang Badar 6 kali takbir, yang tak ikut perang itu para sahabat 5 kali takbir. Kemudian yang umat Nabi Muhammad 4 kali takbir. Hadisnya ini dari Ibnu Abi Syaibah. Jadi kata Imam At-Tirmizi tentang 5 kali takbir ini, wa qad dhahaba ba'du ahli al-'ilm ila hada min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairihim ra'au takbira ala janazati khamsan. Sebagian ahlul ilmi ulama mengatakan bahawa pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selainnya mereka mengatakan solat jenazahnya boleh 5 kali takbir. Jadi kalau ada yang melakukan 5 kali takbir, kalau menurut pendapat dia silakan. Tapi kalau kita tanya dulu, kalau orang yang jadi imam berapa kali takbir solatnya. Kalau menurut dia 5 kali takbir, maka kalau mazhab Syafi'i tak boleh. Kalau disengaja itu batal. Maka tak boleh kita ikut. Beda tadi kasusnya orang lupa. Kalau disengaja dalam mazhab Syafi'i batal solat jenazahnya. Karena kata Imam Nawawi rahimallahu taala, wa ajma'atil ummah al-an, dan kesepakatan umat sekarang, kata Imam An-Nawawi, ala annahu arba'at takbirat, bahwasanya solat jenazah itu 4 kali takbir, bila ziyadatin wala naqsin, dengan tanpa tambahan dan tanpa dikurang. Tak boleh 3, tak boleh 5. Jadi kalau disengaja nanti sama imam 5 kali takbir, dia berkeyakinan solat jenazah boleh ditambah dari 4 kali takbir. Sedangkan pemahaman kita 4 kali takbir yang boleh, maka kita tinggalkan imam itu. Artinya apa? Langsung tadi apa? Mufarakah, langsung salam. Ikut silakan. Kemudian yang ketiga hadisnya 7 kali takbir. Siapa yang dah pernah solat jenazah 7 kali takbir? Ya belum. Siapa yang paling tua di sini? Udah 70 tahun, saya rasa belum ada. Ini disebutkan hadis dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, Nabi memerintahkan pada perang Uhud, yauma Uhud bil qutla, dengan yang kurban perang Uhud, yang tewas di perang Uhud. Faja'ala yusalli alaihim fawada'a tis'ah wa Hamzah fayukabbiru alaihim 7 takbirat thumma yarfa'u wa yatruku Hamzah thumma ja'a bitis'at fayukabbiru alaihim 7 hatta farigha minhum. Kata Ibnu Abbas, Nabi memerintahkan kepada yang gugur, yang syahid di medan perang Uhud, kemudian Nabi mensolatkan, meletakkan mereka 9 orang, dan Hamzah Nabi bertakbir 9 kali takbir. Menurut pengarang kitab ini, hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi di dalam kitab Syahril Ma'anil Al-Athar. Hadisnya ini dhaif, lemah. Hadisnya tidak kuat. Kemudian yang keempat, 7. Ini 7 sudah, 9 kali takbir.
9 kali takbir. Udah 2 kali solat ini ya. Kalau 4, 8 lebih lagi. Dari Abdullah bin Zubair bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan pada perang Uhud. Ini hadisnya sama Uhud. Yang tadi 7, ini 9. Tapi riwayat hadisnya, rawil a'lanya, sahabatnya berbeda. Tadi Ibnu Abbas, ini Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair mengatakan Nabi memerintahkan ketika perang Uhud, Hamzah diselimutkan. Kemudian Nabi mensolatkan Hamzah bertakbir 9 kali takbir. Kemudian didatangkan dengan yang gugur, thumma utiya bil qutla, dengan yang gugur syahid di medan perang yang lainnya. Kemudian Nabi membuat saf, kemudian solat kepada jenazah-jenazah yang gugur tadi 9 kali takbir. Sembilan kali takbir. Jadi hadisnya ini, maka kalau kita merujuk hadis yang pertama tadi, yang 5 kali takbir, ini hadisnya riwayat Muslim. Ini bagus jadikan patokan. Contohnya begini, hadisnya. Jadi kata Abdurrahman ya bin Aufa bahwasanya Zaid itu kalau mensolatkan kami 4 kali takbir. Kemudian kadang juga 5 kali takbir. Kemudian hadis Ali menceritakan kalau terhadap yang gugur di medan perang Badar itu 6 kali takbir. Kemudian kepada sahabat Nabi 5 kali takbir, dan kepada umat Nabi Muhammad seluruhnya itu 4 kali takbir. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Jadi dibuat ini. Jadi kalau ada yang bertanya nanti, kan ada hadisnya yang 5 kali takbir, yang 6 kali takbir, maka kita jawab begini, betul ada hadisnya, ada kejadiannya, tapi lihat konteksnya, siapa yang disolatkan dan di mana. Artinya apa? Wah, ini untuk sahabat Nabi. Ini orang yang gugur di medan perang Badar. Sedangkan selainnya itu 4 kali takbir. Contohnya 4 kali takbir lagi mana? Yang pernah kita sebutkan kejadian Raja Najasyi meninggal di Ethiopia. Nabi solat gaib, berapa kali takbir Nabi solat di situ? 4 kali takbir. Jadi kalau kita jadikan hadis ini riwayat Ibnu Abi Syaibah ini bisa dibagi-bagi, mana yang 6, mana yang 5, mana yang 4. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini kasus-kasus juga. Membaca Al-Fatihah. Jadi kalau ada yang tak baca Al-Fatihah, gimana nanti? Boleh enggak dia jadikan imam? Solat jenazah. Rukun solat jenazah ada berapa? Ada 7. Yang pertama niat. Yang kedua berdiri bagi yang sanggup. Yang ketiga membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah wajib dibaca. Kalau kita sama takbir sama imam, Al-Fatihah itu tidak mesti kita baca pada takbir pertama, pada takbir kedua, pada takbir ketiga. Boleh dimanapun letaknya, tapi wajib membaca. Kemudian yang keempat salawat. Sekurang-kurang salat Allahumma salli ala Muhammad. Dah selesai. Kemudian doa kepada jenazah. Kemudian 4 kali takbir. Maka 4 kali takbir itu termasuk rukun. Ya. Yang terakhir salam. Inilah rukun-rukunnya. Jadi bagaimana kalau ada yang berpendapat nanti Al-Fatihah itu tidak dibaca dalam solat jenazah? Maka kalau kita faham mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad mengatakan wajib dibaca Al-Fatihah pada solat jenazah.
karena dia rukun. Kalau ada yang mengatakan tidak wajib, nanti bagaimana? Maka itu pendapatnya Abi Hanifah dan Malik. Jadi kita tidak tahu dia pulang ngajinya di mana, kemudian dia jadi imam. Kalau dia imam, maka tak sah solatnya, karena pandangan kita membaca Al-Fatihah wajib, dia tak dibacanya. Kenapa alasannya? Nah ini, anna amala ahlil madinati annahu la yaqra'u fil janazah inda Malik. Bahwasanya Imam Malik rahimallahu ta'ala punya alasan, punya hujah, bahwa orang di Madinah ketika itu yang dia temui tidak membaca Al-Fatihah ketika solat janazah. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ma thabata an Ibni Ammar annahu kana la yaqra'u fi salati 'alal janazah. Ma thabata, ada sesuatu yang sabit, yang pasti, riwayat daripada Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar kalau solat janazah dia tak baca Al-Fatihah. Yang ketiga, dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini sahabat. Dia bertanya kepada Ubadah bin Samit, sahabat juga. Sahabat bertanya kepada sahabat Nabi, anis salati alal mait, tentang solat janazah. Jadi Abu Hurairah bertanya kepada Ubadah bin Samit tentang solat janazah. Ubadah bin Samit menjawab, faqal ana wallahi akhbiruk, demi Allah saya akan mengabarkan kamu, kata Ubadah bin Samit. Tabda'u fatakabbara thumma tusalli 'ala nabi wa taqul, dia mulai bertakbir kemudian langsung bersalawat kepada Nabi, tidak membaca Al-Fatihah. Wa taqul, kamu berkata, Allahumma inna abadallahi fulanan kana la yusyriku bika syai'an. Dia membaca doa. Setelah salawat kepada Nabi, langsung berdoa untuk janazah. Doanya, sesungguhnya hamba Allah, ya Allah, sesungguh hamba engkau ya Allah, si fulan itu tidak pernah menyekutukan engkau dengan sesuatu apapun. Anta a'lamu bihi, engkau lebih mengetahui dengan keadaannya. In kana muhsinan fazid bi ihsanih, seandainya yang meninggal tadi orang baik, tambahlah kebaikannya. Wa in kana musian, seandainya yang meninggal tadi orang yang buruk, fatajawaz anhu, maka maafkanlah dia. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudallina ba'dahu. Ini doa yang dibaca. Maka bagaimana menjawab dari alasan ini? Maka pendapat yang pertama itu lebih kuat. Apa? Membaca Al-Fatihah itu wajib pada solat janazah. Maka kalau kita tadi datang pertama, boleh tidak dibaca pada takbir pertama, itu boleh, tapi membacanya wajib. Kapan wajib dibaca pada takbir pertama? Kalau kita masbuk, maka solat janazah boleh masbuk. Jadi banyak yang tamu tak mau solat janazah gara-gara sudah 2 kali takbir. Tak mesti. Kita lihat orang tu, Allahu Akbar, masuk langsung ke barisannya, langsung solat Allahu Akbar. Bagaimana niatnya Ustaz? Kita tidak tahu yang di depan laki-laki atau perempuan. Maka niatkan aja sebagaimana niat imam. Tak repot-repot niatnya. Saya solat janazah sebagaimana imam niatnya, sudah selesai. Allahu Akbar. Kita baru 1 kali takbir, tiba-tiba imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bingung gimana caranya nih. Tambah lagi 3 kali takbir, Allahu Akbar. Itu sesuai urutan. Yang pertama tadi Al-Fatihah,
kedua salawat kepada Nabi, yang ketiga doa kepada jenazah, takbir yang keempat juga doa kepada jenazah, kemudian baru kita salam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah ada beberapa kasus. Kasus yang kedua yang tanya lagi, ini selain solat jenazah, solat berjamaah. Ini kita ulang-ulang supaya ingat. Solat berjamaah. Ada orang selesai dia solat zuhur, solatlah solat sunnah ba'diyah, tiba-tiba datang orang mukul pundaknya mau ikut solat. Yang imam bingung, saya ini solat sunnah, mau ngomong nggak bisa, kita lagi solat. Akhirnya tangannya diginikan. Jangan ikut saya maksudnya. Kata makmum tadi, nggak apa-apa, boleh maksudnya. Ya. Jadi gimana ceritanya ini? Boleh nggak? Boleh. Ya. Walaupun satu sunnah, ini yang wajib ikut sunnah boleh, yang sunnah ikut wajib, kedua-duanya boleh. Jadi jangan ragu. Maka siapapun yang datang ke masjid tetap dapat berjamaah. Kenapa? Orang sudah ada ba'diyah, tinggal ikut. Apa dalilnya? Dalilnya banyak sekali. Dalilnya itu Jabir sudah solat isya sama Nabi, kemudian pulang ke kediamannya, dia jadi imam. Jadi imam. Artinya apa? Kasusnya ini jadi dalilnya apa? Dia solat sama Nabi tadi solat isya, wajib atau sunnah? Pulang dia ke tempatnya, diulang solat isya. Solat isya yang kedua tu wajib atau sunnah? Sunnah. Jamaah yang di belakang solat isyanya wajib atau sunnah? Wajib. Artinya yang wajib ikut sunnah, boleh. Ini dalilnya. Dalil yang kedua, puasa nanti. Puasa hari pertama kekenyangan, makan kolak durian, tertidur, bangun, orang sudah solat tarawih di Masjid Muhajirin Bumi Asri. Pergi kita sini, kita belum solat isya, maka tak sah solat tarawih kecuali setelah solat isya. Kita berjamaah sama imam, kita solat isya, imamnya solat tarawih, sah. Kemudian yang imamnya solat wajib, yang makmum solat sunnah, sama-sama solat, dapat pahala, dapat. Contohnya begini kasusnya, ada orang masuk masjid, dalam sini Anas diceritakan, Anas bin Malik. Ada orang masuk masjid sendirian, solat sendirian. Kata Nabi, siapa yang mau bersedekah kepada sebulan? Maju Anas bin Malik, Anas menjadi makmum, orang tadi jadi imam. Anas bersedekah kepada orang yang tidak solat tadi, yang tidak dapat solat berjamaah. Begitu juga istri-istri yang solehah. Kita misalnya tak dapat lagi solat, terlambat ke masjid, tak enak ini ke masjid kerana belum mandi, berkeringat, tak enak nanti di barisan, terganggu orang lain, akhirnya pulang mandi dulu. Mandi, setiap mandi, setelah setiap siap mandi, tanya sama istri, dia udah solat? Saya sudah tadi solat berjamaah di masjid, mau enggak kamu sedekah untuk saya? Bagaimana caranya bang? Kan kamu tadi sudah solat di masjid, sekarang kamu solat sama saya jadi jamaah. Mana boleh bang diulang-ulang solat? Boleh. Jadi istri itu bersedekah 27 derajat untuk suaminya. Artinya suaminya yang solat wajib, istrinya solat sunnah kena mengulang solat lagi, boleh. Kemudian jamaah, diulang jamaah lagi, boleh juga. Contohnya di zaman Nabi, ini kalau datang ke masjid sunnah hukumnya. Maka kalau di masjid lagi solat jamaah, kita sudah solat, jangan dekati masjid. Contohnya begini, di zaman Nabi, itu Nabi lagi solat berjamaah. Ya selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'abasar, dia melihat ada laki-laki fi nahiyatil masjid, di situ masjid. Kata Nabi, ini kok enggak solat sama kami ini? Apa masalahnya ini? Panggil Nabi, ta'al, mari. As-sallaitum, apakah kalian sudah solat?
Sahabat tadi yang tak ikut solat tadi menggigil ini, karena Nabi yang nanya ini. Kenapa mereka takut? Karena jauh dari rahmah kalau Nabi marah. Itu yang ditakutkan. Rahmat dunia dan rahmat akhirah jauh nanti kalau Nabi marah sama kita. Jadi itu yang ditakutkan, bukan masalah yang lain. Jadi akhirnya sahabat tadi menjawab, ya Rasulullah, kami sudah solat berjamaah di rumah kami tadi dengan keluarga. Sampai di sini di masjid kami lihat solat di sini berjamaah. Karena kami pikir kami sudah solat tadi di rumah berjamaah, kami mengulangi lagi. Apa kata Nabi? Idza ataitumul masjid, apabila kalian datang ke masjid, fara'aitumus shalah, kalian melihat solat al-jamaah, solat berjamaah, fasallu, maka solatlah kalian. Jadi kalau kita sudah berjamaah di tempat lain, datang ke masjid masih, ini masih jamaah, jangan dekat-dekat kecuali kita solat. Ya, itu boleh lagi diulang. Apalagi diulang itu bersama, artinya apa? Imam yang kedua lebih afdal dari imam yang pertama. Contohnya apa? Imam Sudes datang. Habis solat kita di luar sini ada imam solat. Tiba-tiba di sini Imam Sudes solat maghribnya. Terlambat kena nunggu, dilambatkan sedikit jamaah. Maka kita ikut. Kalau umrah sekarang 28 juta paling murah. Baru dapat kita solat di belakangnya. Ini gratis di Masjid Bumi Asri Al-Mujir ini. Maka itu jamaah yang kedua lebih afdal, ikutlah. Maka kalau kita datang ke masjid nanti apa? Solat berjamaah maka diulang. Kemudian imam yang masbuk ada dua pendapat. Pendapat mengatakan tak boleh. Imam masbuk apa? Orang habis solat, anak kita sering itu. Assalamualaikum warahmatullahi, kata imam. Assalamualaikum warahmatullahi, ada jamaah, dia belum lengkap satu rakaat lagi, bangun dia, tiba-tiba dia datang, pukul pundaknya, diri. Boleh enggak ikut dia itu? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena solatnya itu masih tadi bekas solat bersama imam solat masbuk. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat yang mengatakan yang boleh. Walaupun tadi bekas solatnya sama imam, solatnya itu sebagai makmum, tapi dia sudah terputus dari imam. Dan niat itu tidak perlu niat sebagai imam. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi tidak perlu ragu nanti kalau kita datang ke masjid. Jadi pasti dapat solat berjamaah, pasti dapat, insya Allah. Ya, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya. Kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Tentang solat mayat tadi. Ya. Di sini banyak kejadian di mata dia. Ya. Kebetulan orang tuanya yang dia nggak pernah jadi imam, di pengakuannya dia Muhammadiyah. Pada saat itu asal, setelah asal. Tapi takbir yang kelima itu nampaknya nggak ada yang bacaan. Sebab antara takbir dengan salam nggak berapa jauh. Yeah. Jadi makmumnya nggak ada yang komen, biasa aja. Semuanya diam aja. Yeah. Nggak ada yang komen apa. Tapi pernah kejadian itu. Makmumnya ikut takbir atau enggak? Ikut semua. Ikut semua. Yeah. Berarti keluar dari mazhab Syafi'i. Ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berbeda sedikit pendapat dengan Pak. Bukan berbeda pertanyaannya Pak. Ya. Terima kasih atas penjelasan tentang sholat jenazah. Saya bertanya begini Pak Ustaz. Kalau seorang hamba Allah itu sudah meninggal, kan ada 3 yang bisa membantu dia di alam barzah gitu. Yeah. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah maupun doa anak yang soleh gitu, Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz katakan bahwa
salat jenazah itu diutamakan imamnya itu anak ataupun keluarga yang terdekat, Pak Ustaz. Pertanyaan saya, Pak Ustaz, ini bagian dari mana yang 3 tadi yang bisa menolong dia di alam barzah, Pak Ustaz? Mungkin barangkali pengetahuan saya masih sangat dangkal gitu ya, Pak Ustaz. Saya mohon penjelasan sehingga sholat jenazah yang pernah saya dengar malah apabila diikuti lebih dari 40 orang itu diampuni dosa-dosa. Kira-kira bagaimana, Pak Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang investasi yang terbaik dunia dan akhirat itu adalah anak yang soleh. Maka saya pribadi sangat bahagia saya dapat anak yang terakhir laki-laki. Selalu saya ucapkan sama istri ini sekarang, kalau besarlah anak saya meninggal, dialah yang jadi imam nanti. Karena inilah harapan terakhir kita. Dan anak ini kalau kita didik menjadi anak yang soleh, tak perlu dia niatkan seluruh amalan kebajikan yang ia lakukan itu mengalir tanpa hijab kepada kita nanti di akhirat. Dia solat sunnah, baca Al-Quran, sedekah dan lain-lain itu langsung kepada orang tuanya. Kenapa? Kenapa dia demikian? Karena didikan kita selama ini. Kemudian tentang hadis 40 dan 100, itu hadisnya sahih kedua. Kalau jumlah yang mensolatkan jenazah kita itu 40, 100, itu memberi syafaat kepada jenazah, diampunkan dosanya, didengarkan doa-doa orang tadi. Maka diusahakan, maka berbahagia. Kenapa? Orang yang meninggal di hari Jumat itu banyak orang yang mensolatkan. Tapi disyaratkan memang orang yang mensalatkan 40 itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orangnya bersih dari syirik. Jadi itu apa? Yang tadi dari hadis tadi, yang pertama anak yang soleh, itu langsung. Kalau ilmu yang bermanfaat, itu kita sebagai guru yang kita ajarkan. Kalau sedekah jariah, ini di bagian dari wakaf kita, kayak di masjid ini ganti keramik dan pembuat-buatan yang lain, pasang AC dan lain-lain. Ini termasuk sedekah jariah yang terus mengalir, tidak akan putus sampai kiamat. Walaupun sebagian ulama mengatakan begini, kalau dibongkar gimana? Dibongkar ada keperluan, kayak kemarin ini kan dibongkar, ini keramiknya diganti, tetap mengalir. Tetap mengalir. Ya. Kini yang terakhir. Waalaikumsalam. Saya pernah membaca hadis Ustaz. Ya. Saya pernah membaca satu hadis yang mungkin pertama, kalau ternyata ada yang kurang, mohon Ustaz koreksi. Ya. Jadi suatu ketika Nabi pernah bersabda kepada sahabatnya, aku telah melarang kalian dari mensolati jenazah, mensolat dan menguburkan jenazah di 3 waktu, yaitu setelah sholat subuh, kemudian ketika matahari gugur, kemudian setelah Salat asar. Setelah sholat asar. Jadi di situ ada perintah jangan sholat dan jangan menguburkan jenazah. Hadisnya gitu, maaf kalau salah ingatan saya bisa perbaiki. Jadi saya suatu ketika pernah pengalaman mensalati jenazah setelah waktu asar. Maka saya sampaikan kepada pemuka agama di saat itu, dibilang sebaiknya kita salat asar aja dulu, baru salat jenazah dulu, baru salat asar. Tapi pemuka agamanya nggak nurut. Dia bilang yang wajib dulu. Jadi manakah pendapat yang benar dalam hal ini? Apakah kita mengikuti hadis Nabi tadi yang melarang jangan sholat apapun setelah sholat asar, termasuk sholat jenazah? Penjelasannya ini ada dalam buku Soal Jawab Agama Hasan Banten. Iya. Jadi di situ ada penjelasan. Jadi mohon penjelasannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
larangan ini tidak bentuknya mutlak atau haram, hanya sekedar makruh. Bahkan sekarang ini di sini pun disebutkan hadisnya ini tidak memutlakkan haram larangannya. Dan ini pun sekarang kita sholat hampir di seluruh dunia. Hadis ini wallahu alam ya, seperti kan ada hadis itu mansukh, tidak terpakai. Dan ini kita kayak di Mesir, termasuk di Saudi sendiri, ini sekarang kalau habis asar itu tetap sholat ya. Padahal di sini di Saudi itu agak keras orang terhadap sunnah, tegas. Tapi ini pengamalan hadis ini, maka tadi pemahamannya tidak sampai larangan itu kepada yang haram. Maka tadi ketika Bapak usulkan ini sholat asar duluan atau sholat jenazah, udah asar duluan, nah, katanya. Ya, kita kira. Berbalik dari pertanyaan pertama. Ya. Itu ketika jadi anak yang soleh, Ya. yang mensalahkan ayahnya. Ya. Sekarang kalau dibalik, anaknya yang meninggal, Ya. ayahnya yang mensolatkan. Hmm. Seperti apa kondisi makanya? Ya. Doa ayah. Ya. Nah ini. Ayah, kalau ayah itu soleh, itu di dalam kitab Khutubul Ammah disebutkan salah satu syafaat anak yang didapat oleh anak yang ditinggal itu adalah kesolehan seorang ayah. Itu syafaatnya, syafaat dunia dan akhirat. Contohnya begini, kita kan takut ini, misalnya kayak kita udah umur 40 tahun, 50 tahun, tiba-tiba misalnya dapat anak karena istri kita masih muda. Kita umur 60 tahun, anak masih SD. Kita ketakutan yang ada nanti, ya. Ya. Berbeda maksudnya begini. Kalau anaknya yang tinggal, Ya. bapaknya jadi imam. Iya. Bagaimana? Maka yang tadi. Nah, inilah selesai syafaatnya tadi. Doa orang tua kan enggak juga terhijab. Maka saya bilang tadi, kesolehan seorang tua itu akan mendapatkan syafaat kepada anaknya dari dunia dan akhirat. Maka kalau kita baca Ashabul Kahfi, ketika Musa datang ke rumah anak yatim itu, ketika dinding mau roboh, kan tidak dikasih makanan kepada Musa dan Nabi Khidir. Kata Nabi Musa, untuk apa kita bantu? Kita pun tidak dikasih apa-apa. Apa jawabannya? Coba lihat dalil, buka itu nanti. Wa kana abuhuma salihah. Karena kedua orang tuanya itu orang yang soleh, jadi dinding yang mau runtuh tadi diilhamkan oleh Allah ke Nabi Khidir, jangan sampai runtuh karena di bawahnya ada harta yang disimpan untuk kedua anak yang ditinggalkan. Jadi kesolehan seorang. Jadi kalau ayah kan salah satu doa yang tidak terhijab itu kan doa orang tua kepada anaknya, itu langsung lagi. Tak pernah terhijab. Jadi kalau itu lebih luar biasa lagi kalau bapak yang jadi imamnya, ya. Jadi kalau kita ada anak meninggal, kita langsung jadi imam. Maka memang lebih akrab tadi, orang yang paling dekat kepada jenazah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Untuk kajian kita dengan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kepada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.